Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa. Salam. Salam jiwa. Salam. Salam jiwa. Salam. Teater Geni. Semoga Tuhan merestui segala aktivitas kita semua. Amin. Oke. Pada kali ini kembali lagi di acara Teater Geni Bincang-Bincang. Sebelumnya Teater Geni mengadakan lomba pekan sastra, baca puisi dan cerpen virtual yang diadakan pada tanggal 20 Desember 2021 sampai 26 Februari 2022. Dan ini para pemenang juara lomba puisi dan cerpen. Sebelum masuk pembahasan, alangkah lebih enaknya perkenalan buat lebih mengenal para wajah pemenang kita ini. Oke, kita perkenalan dulu. Nanti nama, asal sekolah, kelas, dan lomba apa yang diambil gitu. Oke, mangga dari kakak dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Di sini saya mendapat juara kedua lomba cerpen. Oke, selanjutnya yang di sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alfaiza Generiski, biasa dipanggil Feiza. Saya dari kelas 11 SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Saya alhamdulillah mendapat juara 3 cerpen. Ya, sebelahnya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aulia. Saya dari kelas 12 jurusan perbankan di SMK Negeri 2 Kota Cirebon. Saya di sini mendapatkan juara 3 lomba membaca puisi. Baik, langsung aja ya ke pembahasan. Ada pertanyaan-pertanyaan nih yang bakal saya kasih buat teman-teman nih. Apa sih yang bikin tertarik teman-teman buat ikut kegiatan lomba pekan sastra ini? Mangga dari Kak Sarah dulu. Awalnya sih ragu ya mau ikut lomba ini tuh, soalnya overthinking kayak kayaknya nggak bakal menang, banyak pesertanya gitu kan. Tapi ya coba aja dulu gitu. Dari seleksi di sekolah akhirnya dapat gitu kesempatan buat ikut. Terus ya nggak nyangka aja sih bisa menang kayak gitu kan. Terus bisa tahu banyak teman. Ternyata kegiatan sastra itu kayak gini gitu, intinya banyak banget hal yang baru gitu sih, jadi seneng aja. Oke, itu buat kakak ikut lomba pekan sastra ini, kakak memang ikut sendiri atau memang disaranin guru gitu? Disaranin guru sih ya, kayak ngasih info ya siapa yang mau ikut gitu. Terus ya kesononya sih kita daftar ke gurunya gitu. Terus dibantu untuk bikin video, latihan, saran-saran, semua masukan gitu supaya hasilnya tuh maksimal kayak gitu. Kalau untuk Kak Faiza, apa sih yang ngebuat Kak Faiza itu tertarik buat ikutan lomba pekan sastra ini gitu? Kalau saya sendiri emang dari dulu suka kayak ikut lomba, apalagi kayak cerpen, storytelling gitu. Emang suka sih dari SD, SMP. Terus kebetulan juga guru ngasih info gitu, jadi langsung Alfi itu kayak wah harus ikut nih gitu. Terus waktu itu kan kalau di SMA 4 itu kan banyak tuh yang minat. Nah di SMA 4 tuh diseleksi dulu kan. Diseleksi itu tuh jadi ada 4 guru ya. Itu dari guru bahasa Indonesia sama seni. Terus alhamdulillah Alfei lolos gitu di seleksi semanfatnya. Terus
Habis itu udah kita latihan. Pertama sih latihan sendiri gitu. Terus kesananya dilatih sama guru juga gitu. Bener-bener dibimbing banget gitu sama gurunya. Apalagi kan ini Alfie lomba tuh bener-bener didukung sama keluarga, sama guru juga, sama teman-teman Alfie juga gitu. Oke, mantap. Mangga kakak Dita, Ya. itu gimana tuh yang ngebuat Kak Dita tertarik gitu buat ikut lomba pekan sastra ini gitu? Jadi awalnya pas guru ngajar di kelas kan ngasih info ya kak, ada lomba baca cerpen sama baca puisi gitu ya. Nah di situ tuh saya kayak, waduh kesempatan nih gitu tuh. Kapan lagi saya bisa berprestasi di masa-masa pandemi kayak gini gitu kak. Kan kebanyakan di rumah aja kan kemarin, jadi ayolah ikut gitu kak. Teman-teman nyangka nggak sih maksudnya bisa sampai jadi pemenang gitu di lomba pekan sastra ini gitu? Coba Kak. Kalau Sarah sih teman-teman tuh awalnya cuman iya tuh aja pada geger kan ya, wah Sarah ikut lomba gitu ya, Sarah tuh minta dukungan aja gitu supaya semangat, terus bagus lah hasilnya, terus ya ikut lomba dan menang kan. Nah, pas waktu itu pada seneng sih, pada ikut senang, keluarga seneng banget, apalagi pas dikasih tahu alhamdulillah menang gitu kan, seneng banget semuanya. Terus ya nggak nyangka sih, awalnya Sarah sendiri juga nggak nyangka, soalnya pas waktu SD itu ikut lomba baca apa ya, fabel ya kalau nggak salah, cerita fabel. Nah pas itu tuh nggak pernah menang. Terus pas SMA ini tuh baru ikut cerpen ternyata menang, jadi nggak nyangka. Gitu. Kalau kakak gimana? Awalnya juga apa yang nggak nyangka sih, tapi emang dari pas awal kayak teman-teman tuh bener-bener ngedukung banget gitu, kayak wah ini mah pasti menang nih, menang kayak gitu. Jadi kan ya pede gitu. Ya menang alhamdulillah, nggak menang ya pengalaman. Kalau kakak gimana? Sebenarnya nggak nyangka sih kak bisa menang. Soalnya dari awal kan kayak, aduh menang nggak ya? Ini kan sewilayah 3 ya kak. Jadi aduh menang nggak ya? Cuman kan karena ya udah latihan fokus latihan, ya udah menang alhamdulillah gitu. Soalnya dulu juga pas SMP itu ikut lomba baca puisi. Terus dari kecil kak emang seneng banget baca puisi. Dari mulai SD, madrasah, SMP, dari kecil pokoknya gitu. Oke, jadi itu respon teman-teman ketika nggak nyangka gitu bisa menang di lomba pekan sastra ini, luar biasa. Mantap. Ada lagi pertanyaan dari kakak nih. Sampai teman-teman bisa jadi berprestasi kayak gini, bagaimana sih support guru dan sekolah pada teman-teman gitu? Coba dari Kak Sarah ya. Kalau awal sih emang latihan sendiri ya, terus latihan sendiri di rumah, pokoknya mah dicoba gitu terus aja. Terus pas waktu itu dibantu sama guru gitu, dikasih penilaian, ini apa sih yang kurang, sampai beberapa kali latihan dikasih penilaian lagi, ini kurang nih penekanannya atau apanya gitu. Terus akhirnya pas bikin video, udah pertama bikin video ternyata gagal, guru bahasanya tuh kurang seret gitu, kayak kurang dapet. Jadi buat video lagi sampai 3 kali Sarah buat video. Nah itu tuh yang ketiga itu kita buat berdua nih sama Alfie sampai sore, dari mulai sampai maghrib buat tuh, pokoknya bener-bener perjuangan. Dan itu tuh dibantu sama guru sampai akhir lah pas waktu itu tuh. Dan gak cuma 1-2 sih, itu sampai 4 orang ya. Iya. Sampai 4 guru kalau nggak salah yang ngebantu. 5. Iya 5 guru malah. sebegitu supportnya. Iya. Coba kalau dari Kak Faiza, apa sih gitu? Iya, Support sama. dari guru dan sekolah gitu. Sama ya, soalnya kan kita dari awal seleksi terus latihan sampai kemarin itu bareng terus kan. Nah awal-awal emang kita tuh latihan sendiri gitu di rumah. Kebetulan Alfie juga dibantu sama Bunda kebetulan juga kayak lumayan paham lah tentang dunia tentang cerpen gitu. Terus pas udah mau mendekati pengumpulan video itu
kita tuh seminggu kayak sering latihan banget ya, kayak Iya, sampai sering sore banget. terus gitu. Bener-bener dilatih banget gitu sama gurunya. Kayak alhamdulillah banget punya guru yang bener-bener support gitu loh. Kayak bener-bener gitu loh. Jadi apalagi sampai maghrib gitu, sampai ditemenin sampai maghrib gitu loh sama gurunya. Kalau dari Kak Dita gimana? Sama sih Kak, guru-guru juga support banget gitu ya. Teman-teman sekelas juga ayo ikut pasti bisa gitu Kak. Untuk guru sendiri mulai dari proses latihan sampai perekaman sampai nyari dukungan gitu, semuanya guru membantu Kak. Mulai dari guru bahasa Indonesianya, guru seninya sampai kepala sekolahnya pun ikut support gitu, ikut andil dalam pembuatan videonya sampai minta dukungan ke sana ke sini tuh semua mendukung banget sih Kak. Jadi itu luar biasa support dari sekolah dan guru dari para peserta kita ini. Oke. Sebelumnya tadi kakak ikut lomba apa? Lomba baca cerpen. Baca cerpen. Nah, kenapa sih gitu milih cerpen gitu? Kenapa nggak milih puisi aja gitu? Coba apa alasannya gitu? Kalau Sarah emang basicnya tuh kayak sering bercerita ya. Kalau misalnya puisi suka ketawa sendiri ngelihat orang berpuisi, soalnya bukan anak sastra. Iya, gitu kayak penghayatannya kan bener-bener kalau puisi. Jadi tuh nggak tertarik gitu lah, lebih suka bercerita. Lebih suka bercerita ya. Iya. Kalau dari Kak Faiza? Alfie sendiri emang bisanya cerpen sih dari dulu ya, dari SD suka ikut kayak lomba cerpen storytelling atau enggak pidato gitu, SMP juga. Jadi ya udah gitu milihnya cerpen, nggak puisi. Nah, kalau Kak Dita tadi milih lomba apa? Baca puisi Kak. Baca puisi. Nah, kenapa tuh memilih puisi nggak milih cerpen gitu? Kalau puisi itu kan emang dari basicnya suka puisi dari kecil ya Kak. Terus karena menurut saya kalau puisi itu kayak lebih penghayatannya tuh lebih menantang gitu loh Kak. Jadi mengukur kita tuh bisa enggak bawain puisi ini gitu. Jadi kayak menantang aja gitu. Coba nih jadi puisi ini nih gitu. Jadi kayak enak aja, lebih enak puisi gitu. Aku kira juga tadinya cerpen tuh lebih gampang dari puisi gitu kan. Alfie juga pernah ikut lomba puisi. Terus aku kira kan cerpen tuh lebih gampang, nggak tahu itu malah lebih kayak wah susah banget ternyata. Iya, apalagi soalnya bagian iya. akhir itu harus tetap stay, kita tuh menarik gitu iya, pembawaannya, dari harus awal kayak sampai gitu. akhir tuh nggak boleh. Gak boleh awalnya enak banget nih terus nambah akhir, jadi orang tuh nggak boleh ngebosenin gitu ngelihatnya, Apalagi kan itu ngedengarnya. paragrafnya kan panjang gitu kan. Kalau puisi kan paling cuma Sedikit. sedikit. Kalau cerpen tuh banyak banget gitu tuh. Jadi kadang suka kayak ini yang mana nih abis ini gitu. Oke, asik banget ini obrolan puisi dan cerpen. Mantap ini generasi muda Indonesia ini sangat mencintai sastra dan seni. Mantap ini. Nah, sebelumnya nih teman-teman buat puisi dan cerpen pernah nggak sih gitu kayak berkarya coba nulis gitu di puisi dan cerpen ini gitu? Kalau Kak Sarah gimana? Aku enggak sih. Enggak. Soalnya aku orangnya jarang baca ya. Mhm. Kurang suka membaca. Terus kalau misalkan apa ya? Jadi paling suka baca tuh yang cerita-cerita kayak gitu aja. Terus kalau misalkan bikin cerpen atau buat puisi kayak gitu kayaknya enggak. Oh, jadi berawal dari membaca terus tertantang gitu, mau Iya. disaksiin orang banyak gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya sih lebih enak apa ya? Langsung sih daripada virtual ya. Jadi kita tuh kayak Iya benar. diaplikasikan, dilihat oleh banyak orang, jadi lebih seneng kayak gitu tuh. Kalau virtual kan kadang-kala apa ya? Ya cuma dilihatin sama HP doang kayak gitu. Ya, semoga pandemi cepat selesai. Biar teater geni menyelenggarakan tidak virtual lagi tapi langsung secara live. Amin. Nah, kalau dari Kak Faiza gimana? Kalau Alfie emang dari dulu suka sih kayak nulis-nulis gitu.
puisi juga pernah, tapi kayaknya nggak terlalu menekuni puisi, lebih ke cerpen sih. Emang dari TK suka nulis-nulis gitu walaupun emang nggak jelas tulisannya, tapi emang seneng sih nulis-nulis kayak gitu. Kalau Kak Dita gimana nih? Kalau saya kalau bikin puisi gitu karya tuh kayaknya kurang senang gitu Kak. Jadi lebih suka membacanya. Sebenarnya dulu pas SMP tuh pernah sih Kak ikut lomba cipta puisi ya. Nah, tapi belum menang gitu. Soalnya emang basicnya enak membaca. Soalnya kalau membuat tuh kadang lebih susah tuh Kak. Iya benar. Jadi enak baca aja deh gitu. Memang buat membuat karya puisi dan cerpen itu kadang kita tuh harus ada keresahan dulu gitu. Entah itu kita lagi galau gitu, lagi pusing gitu. Itu tiba-tiba terlintas gitu dalam pikiran, nulis dan akhirnya kita berkarya gitu. Dan diaplikasikan puisi dan cerpen itu gitu. Selanjutnya sebelum mengikuti kegiatan Pekan Sastra ini, apa sih teman-teman barangkali pernah ikut lomba apa gitu? Coba ceritain gitu, lomba apa aja gitu. Coba dari Lomba Kak apa Sarah. aja yang pernah diikutin? Pas waktu itu dari MI ya emang suka banget ikut lomba. Tapi ya kalau lomba sendiri nggak pernah menang. Pas itu tuh Fabel, ikut lomba Fabel nggak pernah, ikut lomba ceramah pidato nggak menang. Tapi kalau lomba paskibra kayak gitu sering menang sih. Itu pernah sampai jadi dangtun kan ya. Ya, dangtun juga ya. Iya, udah. Terus pas MTS-nya kan pas waktu di MTS itu mondok ya. Nah terus di situ kan ikut lomba ceramah sih, pas itu ikut lomba ceramah alhamdulillah menang gitu. Jadi kalau nervous mah nggak terlalu ya karena emang sering ikut lomba, apalagi yang bertemu banyak orang kayak gitu, makanya lebih suka langsung kalau lomba tuh kayak gitu, lebih greget. Terus pas SMA ini sebelumnya juga pernah ikut lomba ceramah di Porok kalau nggak salah ya. Pas itu juga virtual sih sama aja. Terus sekarang baru ikut lomba cerpen lagi. Kalau dari Kak Faiza gimana? Kalau saya sendiri emang dari dulu, dari kecil emang sering banget ikut lomba. Dari TK pun saya suka ikut lomba, kayak ceramah aja tuh udah pernah TK. Terus tahfiz juga, SD, saya kan SD di SDIT ya, SDIT Cirebon Islamic School. Itu kan berbasis Islam ya, jadi seringnya ikut lomba kayak pidato, ceramah, terus tahfiz, storytelling. Terus waktu SMP sering ikut lomba juga, tahfiz, terus pidato, baca puisi juga pernah. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Banyak. SMA juga kemarin ya. Terus SMP juga Alfa ikut pramuka juga, pramuka kayak PBB gitu. Itu. Nah, kalau dari Kak Dita gimana nih? Saya alhamdulillah dari kecil tuh suka ikut lomba-lomba gitu ya Kak. Awal banget pas SD tuh lomba calistung Kak, zaman dulu mau baca menulis berhitung itu. Awalnya disuruh guru aja, ditunjuk kamu ya. Udah aja lomba, udah gitu alhamdulillah juara 1 Kak. Nggak tahu-tahu itu Kak, nggak tahu-tahu. Pas SD itu lagi seneng-senengnya sama eskul tari tuh Kak. Jadi seneng banget sama tari. Kalau nggak salah udah hampir 2 atau 3 kali ikut lomba tari topeng, tapi nggak pernah menang. Terus akhirnya SMP ikut lomba baca puisi. Jadi situ mulai seneng banget tuh sama puisi. Dan akhirnya sekarang pas SMK pandemi ya. Dan kebetulan sekarang ada lomba di teater geni gitu. Jadi ya udah sikat aja. Hai. Jadi ini perjalanan teman-teman nih dari titik awal mengikuti lomba-lomba. Karena semangat teman-teman ini nggak pernah padam ya, tetap mau berusaha gitu, yang akhirnya membawa teman-teman ini sampai prestasi di Pekan Sastra ini. Kalau yang lagi viral tuh tetap happy Kiowo. Gitu. Diminum dulu, diminum. Ini mulai menarik dan asik ini obrolannya. Diminum dulu biar enak, mangga. Nah, tadi kan dalam kegiatan
Pekan Sastra ini memang teman-teman ini memang punya basic gitu. Dari sebelumnya pernah ikut lomba gitu. Seenggaknya teman-teman tuh punya dasar yang kuat gitu, yaitu mental teman-teman yang sehingga teman-teman tuh bisa ikut di kegiatan Pekan Sastra ini dan menang gitu. Tapi ada pertanyaan nih dari kakak. Teman-teman tuh ikut organisasi apa sih dan pernah ikut organisasi apa gitu? Kalau dari Kak Sarah gimana? Apa nih dari itu entah dari kecil atau Iya pas boleh. aja? Dari kecil. Dari kecil. Kalau dari kecil kan pas TK mah lupa ya, masa-masa TK lupa. Kalau misalkan SD masih apa ya, organisasi tuh kurang teratur ya, kan emang masih kecil kayak gitu. Terus ya paling pas itu tuh ikut paskibra, terus itu PMR, pernah juga ikut PMR, terus pramuka, ya itu masih sikat semua sih pas SD. Terus pas waktu MTS ikut apa ya? Enggak deh, kayaknya pas MTS nggak ikut apa-apa soalnya emang bentrok banget sama kegiatan pondok. Terus kalau SMA sekarang tuh lagi ikut KIR, alhamdulillah, tapi KIR-nya itu emang baru berjalan gitu, jadi masih merintis dari angkatan aku kayak gitu. Asik nih. Kalau dari Kak Faiza gimana? Biasanya kalau organisasi itu kan yang teraturnya tuh dimulai dari SMP ya. Waktu itu SMP saya ikut pernah PMR tapi awal-awal doang. Terus lanjutnya ke pramuka sampai kelas 9. Terus ikut juga OSIS. Waktu itu kebetulan jadi bendahara OSIS. Terus di SMA-nya lanjut lagi MPK. Sekarang saya jadi sekretaris dan ikut juga jurnalistik, jadi ketua jurnalistik. Gitu. Nah kalau dari Kak Dita gimana nih? Sama Kak, waktu SD mah belum terlalu kenal organisasi ya kayak paling pas SMP aja sih. Pas SMP kan itu pramuka ya, pramuka mah kayaknya semua ya pramuka. Terus paling paskibra sih Kak dari SMP, kebetulan ikut paskibra. Ngikut ke lomba-lomba juga sih beberapa kali gitu sempat. Kebetulan jadi ketua paskibranya waktu itu. Terus akhirnya lanjut sampai sekarang di SMK 2 masih ikut paskibra juga. Ikut paskibra ya? Iya. Gitu. Berarti memang pada aktif ini ya, di organisasinya pada aktif gitu ya. Nah, setelah ikut kegiatan Pekan Sastra ini, ada nggak sih terlintas dari pikiran teman-teman gitu kayak keinginan buat ikutan teater gitu kan? Kan memang yang namanya kayak puisi, cerpen dan segala macam, entah itu seni dan sastra itu di teater ada gitu. Ada nggak sih gitu kayak terlintas di dalam pikiran mau ikut gitu? Kalau dari Yang Kak. lainnya. Oke, kalau dari Kak. Saya dulu tak. Kalau saya emang suka seni ya Kak. Jadi sebenarnya kalau mikir teater, tertarik ke teater enggak, itu sebenarnya tertarik. Soalnya dari kecil kan emang suka seni, puisi gitu kan, seni. Karena menurut saya kalau teater tuh apa ya? Enak gitu Kak. Jadi apa ya namanya? Jadi tuh rasa banget gitu Kak. Jadi suka aja sama teater. Suka. Apalagi kalau seni peran juga sebenarnya suka, cuman belum memperdalam aja. Belum memperdalam ya. Kalau dari Kak Faiza? Kalau aku sendiri tertarik sama teaternya gitu. Tapi kalau misalnya udah mau ikut kayak gitu susah. Kayak maksudnya harus bisa bagi waktu lagi gitu. Nah, kalau dari Kakak gimana? Kalau teater itu kan pasti mengekspresikan sesuatu dengan sesuka hati gitu ya. Tapi apa ya? Gak tahu, kalau misalnya teater itu kan berhubungan dengan puisi, terus kayak acting, pembuatan film apa gitu. Ya nggak bisa acting sih. Nggak bisa. Terus nggak bisa yang apa ya? Kalau puisi itu kan kayak mendalami banget sampai kayak gitu ya. Nggak bisa lebay kayak gitu. Iya, jadi ya biasa aja. Nah, dalam teater itu apa ya? Teater itu kan seni peran gitu, kayak mengekspresikan gitu apa sih yang dalam tokoh yang kita bawa gitu. Di teater itu kita bisa jadi semua gitu, kayak kita bisa jadi presiden, kita bisa jadi masyarakat,
apapun kita bisa gitu. Dalam berteater tuh ya suka-suka hati kita lah mengekspresikan gitu. Pokoknya di teater tuh kayak kita mendalami peran itu gitu. Kita bisa suka hati kita bisa jadi apa aja gitu. Jadi gitu kalau dalam teater itu. Sebelumnya kakak sekarang aktif di organisasi apa? Kir. KIR. Ya. Ada nggak ininya channel YouTube-nya? Belum buat soalnya Belum masih baru banget Oh, sih. kalau sekolahnya? Sekolah ada. Sekolah ada. Iya. Apa nama channel YouTube-nya? Cari aja SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Oke. Kalau kakak Channel YouTube ada kayaknya. Ada. Sekolah nggak? Sekolah apa? SMK Negeri 2 Kota Cirebon. Oke. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video sekolah dari teman-teman ini. Linknya ada di bawah ya. Oke. Oke, jadi itu tentang kita di acara Teater Geni Bincang-Bincang ini. Semoga acara kita ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Teater Geni ini agar terus berkarya. Saya host, mohon maaf kurang lebihnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni.